Halo, selamat datang di Kesah dan ini adalah video Kesah episode kedua. Jadi kalau misalkan di video ini itu ada omongan-omongan sih nggak penting rek yo nggak apa-apa, terserah aku karena ini video bebas gitu. Kalau misalkan kalian ingin mendengarkan ya alhamdulillah, kalau misalkan kalian itu mendengarkan terus sakit hati ya itu cerita kalian melihat video ini. Tapi ya udahlah, biar nggak lama-lama lagi ya gitu. Mungkin aku akan mulai. Tapi sebelumnya ya disclaimer dulu bahwa video ini tuh hanya opini pribadi. Tidak ada niatan untuk menyenggol siapapun yang melihat. Boleh setuju, boleh enggak. Kalau misalkan kalian punya opini ya silakan komentar bebas di bawah dan silakan selesaikan di sini gitu. Tunjukkan bahwa kalian itu yang komentar sudah dewasa dalam bersosial media. Kalau komentar kalian hanya ingin berkata-kata kotor tanpa argumen sing jelas gitu ya silakan, nggak apa-apa juga. Tapi dari sana mungkin kita semua tahu bahwa ya kalian seperti apa saat ini gitu. Yang jelas video ini aku tujukan kepada kalian yang sekarang merasa tidak penting dan pengecut. Dan di sini aku akan menjadikan kalian tambah merasa tidak penting dan menjadi pengecut. Ya sok-sokan video-video gaya-gayaan lah ya. Mungkin ini akan sedikit kurang enak didengar, tapi tonton sampai habis dan mari kita mulai. Jadi bagi sebagian orang ya, menjadi tidak penting itu terkadang sebuah penyampaian perasaan yang cukup pesimis. Ada beberapa anak muda terkadang berpikir bahwa mereka itu sudah gagal dalam melakukan sesuatu. Padahal semuanya itu sudah dilakukan, sudah effort, sudah berjuang, sudah berusaha. Tapi ya sama aja, apapun yang dilakukan itu hasilnya tetap aja gagal. Fakta ketika aku melihat lingkunganku sendiri, teman-temanku, saudaraku, atau mungkin orang-orang terdekatku, aku melihat banyak anak muda yang umurnya itu masih di bawahku, seumuranku juga ada, atau bahkan mungkin di atasku gitu. Mau dia perempuan atau laki-laki ya sama aja, mereka putus asa dengan apa yang mereka lakukan, mereka berhenti kerja karena merasa diremehkan sama teman kerja, merasa tidak penting dan dimusuhi sama teman kerja atau sama circle-nya, atau mungkin ya bahkan mereka diremehkan oleh saudara sendiri. Terus mereka berpikir bahwa mereka itu sudah gagal dan merasa tidak penting dan tidak ada gunanya lagi. Dari situ itu aku mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi ini hanya sudut pandangku. Mungkin nanti pasti akan ada yang berpikir bahwa aku tuh sok dewasa lah, sok pintar lah, atau bahkan sok merendahkan orang lain. Padahal di awal sudah aku tegesin, ini hanya opiniku. Dan semua orang itu berhak beropini. Kalau misalkan kalian merasa sakit hati karena ini, mungkin kalian salah satu orang yang aku omongin. Dan menurutku ya, cara berpikir merasa tidak penting, merasa direndahkan, merasa gagal, itu hanyalah pikiran orang-orang yang lemah, orang-orang yang manja, orang-orang yang selalu bilang bahwa dunia itu gak adil, dunia jahat dan kata-kata bullshit lainnya gitu. Ya menurutku kayaknya dunia memang gak pernah adil sih. Dunia itu memang jahat gitu. Kalau dunia adil ya kayaknya semua orang itu mungkin akan cepat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menurutku semuanya memang didesain seperti ini, karena mungkin dengan harapan kita akan bisa introspeksi diri mungkin. Seberapa kuat kita hidup dan berapa lama kita mengupgrade diri kita. Padahal dari sepengetahuanku ya, melihat mereka yang merasakan itu, mungkin aku gak melihat 24 jam mereka aktivitasnya ngapain aja gitu, dan gak penting juga aku ngurusin orang lain. Menurutku mereka hanya merasa gagal aja, tapi sebenarnya tidak benar-benar gagal. Aku paham tidak semua orang mempunyai cara berpikir sama seperti aku. Tapi terkadang ya aku itu juga menanyakan pertanyaan itu kepada diriku sendiri sih. Ketika aku merasa direndahkan, aku merasa diremehkan karena pekerjaan atau apapun yang aku lakukan, intinya kayak merasa direndahkan lah. Jujur menurutku ya, semua orang itu punya hak untuk menilai kita seperti apa. Dan kita juga akan capek kalau misalkan dengerin itu. Jadi ya apapun pekerjaanku, mau gajinya di bawah UMR atau UMR atau apapun pekerjaannya ya, aku pasti mempertanyakan ke diriku sendiri. Kayak misal, apa untungnya omongan orang itu untuk diriku gitu.
Atau apa sih kontribusimu buat aku gitu? Kenapa semuanya dikomentarin seolah-olah yang dikatakan itu benar? Menurutku dari pertanyaan itu aku bisa mengembangkan ya kedepannya seperti apa. Kayak misal contoh kecilnya ya, aku itu buat YouTube dengan tujuan pertama ya sudah pasti cari uang. Dan kedua aku suka buat video, aku suka ngetik, suka baca buku, suka komunikasi. Jadi sayang banget kalau misalkan skill itu dibiarkan gitu aja. Ya akhirnya dari sana aku membuat YouTube ini dan belajar lagi komunikasi, storytelling, terus mengembangkan lagi konten-kontenku meskipun ya editingnya itu apa adanya, ngomongnya juga kadang-kadang masih belibet karena masih belajar. Terus kadang-kadang juga ada yang komentar, sedikit penontonnya, sedikit subscribernya, atau mungkin ngapain sih buat video-video gitu, kurang kerjaan aja. Ya menurutku orang-orang yang berkomentar ya itu hak mereka, dan aku juga punya hak untuk tidak merespon mereka. Sesimpel itu aja sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan balik lagi ke topik di awal ya, sama halnya kayak orang-orang yang menurutku merasa direndahkan, merasa tidak penting, merasa tidak ada gunanya. Itu semua itu menurutku hanya perasaan yang sebenarnya kita bisa tolak sih. Dan mau umur berapapun kalian yang nonton ini, tidak ada salahnya kita semua sama-sama memperbaiki keadaan saat ini. Dan bahkan diriku sendiri itu juga masih butuh perbaikan, butuh banget malah. Boleh banget kita itu merasa sedih, merasa kecewa atau mungkin capek atau insecure atau apalah itulah. Karena kita manusia gitu, tapi usahakan jangan lama-lama. Biar kita itu nggak tenggelam di dalam keadaan itu gitu. Dan akhirnya ya kita susah untuk bangkit gitu. Akhirnya kita lemah. Kalau ngomongin ini, jujur aku suka dengan sesuatu yang fakta. Bahkan terkadang aku meminta beberapa orang terdekatku ketika aku melakukan kesalahan, aku meminta mereka untuk ngomong jujur terus terang tentang kesalahanku. Karena ya dari fakta itu mungkin aku bisa introspeksi diri dan dari mana aku bisa memperbaiki keadaan. Jadi ya buat kalian yang nonton video ini, kalau kalian merasa jadi pengecut sekarang, gak apa-apa silakan, tapi jangan lama-lama. Karena ya masih ada banyak hal yang harus dilakukan sih ya. Ya banyak gitu setelah ini gitu, kita juga masih hidup kan. Dan menurutku jika sekarang kita masih merasa hidup ya, itu tandanya kita masih punya waktu untuk memperbaiki keadaan sih. Kayak motivator aja aku anjir. Dan ya intinya kita tidak bisa menyalahkan takdir, jadi gak usah ngeluh soal takdir. Takdir itu di tangan Tuhan memang benar, tapi kamu gak bisa memakai alasan itu untuk menutupi kemalasanmu, untuk menutupi dirimu yang manja dan gak mau berkembang. Dan ya mungkin itu aja ya. Maaf kalau misalkan aku jadi ya sok dewasa atau gimana. Gini emang kesah itu kayak gini isinya gitu. Kata-kata yang kadang-kadang aku speechless kalau aku misalkan dengerin aku ngomong lagi gitu. Ya namanya spontan, gak ada uhui gitu. Ya mungkin itu aja ya. Aku Bilsa dan sampai jumpa lagi di Kesah.